Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Fajri C. Putra Bora, NIM 19650257, dari kelas Farmasi 4A reguler. Kemudian tugasnya itu dari obat tradisional, dosen pengampu Prayoga F. Yuniarto M. Farm. Tugasnya itu membuat ramuan obat yang sudah disertifikasi yang terdiri dari 3 siplisia. Kemudian dibuat PPT, ditambahkan video penjelasannya. Nah, berikut pembahasan materinya. Nah, siplisia yang pertama yaitu terdapat dari biji pinang. Nah, biji pinang atau Archaea cetacea ini merupakan tanaman yang sekeluarga dengan kelapa. Salah satu jenis tumbuhan monokotil ini tergolong palem-paleman. Secara rinci, sistematik pinangnya itu divisi plantae, kemudian kelas monokotil Ordo Archaeales, kemudian famili Archaea atau Palme atau biasa Palempan, genus, kemudian genus Archaea, kemudian spesies Archaea setu. Di masyarakat umumnya spesies ini sering disebut dengan pinang atau pinang sirih. Pada biji pinang juga terdapat kandungan kimia. Nah, kandungan kimia terhadap biji pinang yaitu alkaloid seperti arekolin atau C8H13NO2. Kemudian ada arekolidine, ada arekain, guvakolin, guvasine, dan isoguvasine. Kemudian ada tanin terkondensasi, kemudian tanin terhidrolisis, ada flavan, senyawa fenolik, asam galat, getah, lignin, minyak menguap dan tidak menguap, serta garam. Kemudian menurut Noaka 1989 menyebutkan bahwa biji buah pinang ini mengandung prostaglandin, yaitu suatu tanin terkondensasi yang termasuk dalam golongan flavonoid. Nah, prostaglandin mempunyai efek antibakteri, antivirus, anti-karsinogenik, antiinflamasi, anti-alergi, dan vasodilatasi menurut Vine tahun 2000. Lalu berikutnya ada manfaat dan cara meraciknya. Penggunaan buah pinang ini telah berlangsung sejak 2000 tahun yang lalu. Saat ini pun Badan Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sekitar 600 juta orang itu menggunakan buah ini sebagai zat psikoaktif. Nah, zat psikoaktif adalah zat yang mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan perubahan pada pikiran, perilaku, atau perasaan. Contoh zat psikoaktif adalah kafein, alkohol, nikotin, dan obat pereda nyeri tertentu. Penelitian mengenai manfaat buah pinang masih cukup terbatas. Sebagian besar hasil studi yang ada pun membahas khasiat buah ini ketika dikunyah bersama daun sirih. Nah, berikut beberapa potensi khasiat yang telah diketahui. Nah, yang pertama, di sini ada buah pinang itu untuk meningkatkan gairah. Cara meraciknya atau cara meramunya yaitu ambil satu biji buah pinang yang belum mengeras, kerat-kerat, kemudian kunyah dan makan. Cara lainnya yaitu ambil satu biji buah pinang, kemudian hancurkan dan rebus dalam 2 gelas air. Tunggu sampai menjadi 1 gelas. Kedua cara itu sama khasiatnya, akan meningkatkan gairah. Nah, manfaat kedua dari buah pinang yaitu untuk melindungi hati dari kerusakan. Pada penelitian terhadap hewan, ekstrak buah pinang dan daun sirih ini terbukti memiliki manfaat untuk kesehatan hati. Ekstrak tersebut dapat melindungi hati dari karbon tetrakloride atau CCI4, salah satu zat yang dapat menyebabkan kerusakan pada hati. Nah, buah pinang dan daun sirih ini juga meningkatkan jumlah enzim antioksidan yang disebut superoksid dismutase dan katalase. Kedua enzim ini amat diperlukan untuk melindungi sel hati dari jaringan luka akibat zat-zat merugikan seperti CCI4. Nah, yang ketiga adalah biji pinang ini membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, menurut penelitian di India, buah pinang berpotensi memperkuat otot jantung, menurunkan tekanan darah, dan mengatur detak jantung yang tidak beraturan. Nah, efek ini bahkan dapat terlihat dalam beberapa menit setelah Anda mengunyah biji pinang. Kombinasi buah pinang dan daun sirih juga bersifat antioksidan. Keduanya itu membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah.
Radikal bebas adalah salah satu penyebab pengerasan pembuluh dan penyakit jantung. Lalu yang berikutnya yaitu untuk berpotensi menurunkan risiko kanker. Salah satu penelitian dalam jurnal Cancer Prevention Research menunjukkan bahwa biji pinang mengandung zat yang mampu melawan kanker. Beberapa zat tersebut yakni alipirosatexol, methyl-eugenol, roten, dan senyawa fenolik. Senyawa fenolik terutama telah terbukti bisa mencegah penyebaran sel kanker prostat. Zat ini juga berpotensi menghambat pertumbuhan sel kanker dan reaksi peradangan pada penderita kanker perut. Kemudian, biji pinang juga berpotensi mengurangi gejala skizofrenia. Beberapa penelitian pernah menyebut bahwa buah pinang ini berpotensi mengurangi gejala skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan kronis pada otak yang ditandai dengan halusinasi, delusi, serta gangguan cara berpikir atau berbicara. Nah, para peneliti menduga bahwa manfaat ini berasal dari senyawa alkaloid pada buah pinang. Nah, alkaloid bekerja langsung pada saraf otak untuk mengurangi keparahan gejala. Meski menjanjikan, temuan ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Berikutnya ada simplicia dari daun pepaya. Nah, daun pepaya. Daun pepaya ini berkhasiat sebagai bahan obat malaria dan menambah nafsu makan. Akar dan biji daun pepaya itu berkhasiat sebagai obat cacing. Kemudian getah buah dari daun pepaya itu berkhasiat sebagai obat memperbaiki pencernaan. Getah buah pepaya untuk kulit melepuh karena panas. Daun pepaya muda untuk pengobatan malaria, demam, dan susah buang air besar. Kemudian akar dari daun pepaya yaitu untuk pengobatan karena gigit ular berbisa. Kemudian biji pepaya juga bisa untuk pengobatan rambut beruban sebelum waktunya, dan obat cacing gelang, serta pengobatan lainnya misalnya mah, sariawan, dan merangsang nafsu makan. Kandungan kimia yang terdapat dalam daun pepaya yaitu daun pepaya atau Carica papaya L mengandung alkaloid carpainin, pseudocarpain, kemudian ada vitamin C dan E, kemudian kolin dan karposid. Daun pepaya mengandung suatu glukosinoat yang disebut bensil isotisucyanat. Daun pepaya juga mengandung mineral seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, zinc, dan mangan. Berikutnya cara membuat air rebusan daun pepaya. Nah, cara membuat air rebusan daun pepaya cukuplah mudah. Rebus 4-5 lembar daun pepaya dalam 1 liter air. Kemudian pisahkan air dan daun pepaya menggunakan saringan. Setelah itu, kamu tinggal meminumnya saja. Lalu, di sini terdapat manfaat air rebusan daun pepaya bagi tubuh manusia. Nah, daun pepaya juga memiliki banyak kandungan seperti fitonutrien, papain, alkaloid, dan campuran fenolik, kemudian kalsium, kalium, natrium, magnesium, besi, dan mangan. Itu semua diyakini bisa membantu dalam mengolah protein dan dapat mengobati rasa panas dalam, kembung, juga gumpalan perut lainnya. Dan pepaya juga kaya akan antispasmodik untuk mencegah kanker, kemudian pepaya juga untuk menghilangkan rasa sakit. Kemudian berikutnya yang pertama yaitu manfaat dari daun pepaya yaitu sebagai anti kanker. Nah, air rebusan daun pepaya yang pertama yaitu sebagai anti kanker. Terdapat kandungan bernama acetogenin dalam daun pepaya yang ampuh menangkal kanker. Hal ini pun dibuktikan oleh studi di Jepang yang mendapati bahwa sel kanker bisa dimatikan saat seseorang minum ramuan daun pepaya secara rutin setiap hari. Manfaat yang kedua dari daun pepaya yaitu untuk meredakan kram menstruasi. Manfaat daun pepaya untuk rahim wanita bisa dirasakan saat kram menstruasi datang. Sahabat tinggal merebus 1 lembar daun pepaya bersama garam dan asam jawa. Setelah mendidih, diamkan hingga hangat dan diminum. Nah, manfaat meminum air rebusan daun pepaya saat hangat dapat membantu mempercepat reaksinya dalam perut hingga nyeri AIDS segera teratasi.
Nah, untuk hasil yang optimal, minumlah lebih dari 1 kali saat menstruasi datang. Lalu, manfaat berikutnya yaitu kurangi risiko diabetes. Nah, manfaat air rebusan dan pepaya selanjutnya yaitu bermanfaat bagi penderita diabetes. Daun pepaya mengandung enzim yang mempengaruhi produk insulin dalam tubuh sehingga mampu menjaga kadar gula bagi penderita. Nah, selain itu, antioksidan yang tinggi juga dapat menjaga kesehatan organ hati dan ginjal. Kemudian berikutnya manfaat dari daun pepaya yaitu kulit lebih sehat. Nah, kandungan vitamin A, E, dan C pada daun pepaya ternyata lebih tinggi ketimbang buahnya. Nah, hal ini yang menyebabkan daun pepaya dapat mengusir berbagai gangguan kulit seperti jerawat, kerutan, dan pigmentasi berlebih. Kemudian simplicia yang berikutnya yaitu ada kumis kucing. Nah, tanaman kumis kucing ini memiliki banyak manfaat untuk meringankan beberapa penyakit. Nah, kumis kucing juga sering dijadikan sebagai obat saluran kemih hingga meringankan batuk. Kumis kucing yang memiliki nama latin Orthosiphon aristatus ini termasuk tanaman dari famili Lamisaceae. Di Indonesia, tanaman ini dikenal sebagai obat alami dan memiliki segudang manfaat untuk kesehatan sebagai kecantikan. Kandungan kumis kucing antara lain mengandung tinggi kalium, kemudian glikosida, ortosiphonon yang bagus untuk menurunkan kadar asam urat, kemudian fosfat dan oksalat dalam tubuh. Menurut Dali Marta 2001, herbal kumis kucing ini yang rasanya manis, sedikit pahit, sifatnya sejuk, kemudian dia berkhasiat sebagai anti radang, peluru kencing atau diuretik, kemudian dia menghilangkan panas dan lembab serta menghancurkan batu saluran kencing. Nah, di dalam kumis kucing juga terdapat kandungan kimianya. Nah, pada umumnya kumis kucing itu memiliki kandungan kimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol. Kemudian ada zat samak, kemudian ada ortosiphon, glikosida, kemudian minyak lemak, saponin, garam kalium atau 0,6 sampai 3,5% dan mayonositol. Nah, serta minyak atsiri sebanyak 0,02 sampai 0,06% yang terdiri dari 6 macam sesquiterpanas dan senyawa fenolik. Nah, berikutnya pada kumis kucing juga terdapat manfaat dan juga cara pengolahan kumis kucing. Nah, dalam pengolahan kumis kucing ini ada 2 cara, yaitu pertama bisa merebus 4 sampai 5 lembar dengan segelas air dan dimasak hingga mendidih. Kemudian air rebusan dari kumis kucing ini bisa diminum 3 kali sehari. Nah, cara pengolahan kumis kucing yang kedua ini adalah menghaluskan 50 gram kumis kucing dengan 150 ml air dan menyaring airnya. Tuang di gelas dan minumlah bersama dengan campuran madu agar tidak terasa pahit. Nah, khasiat dari kumis kucing ini dapat menyembuhkan infeksi saluran kemih. Nah, kumis kucing bermanfaat untuk membersihkan traktat sehingga manfaat kumis kucing sangat efektif dalam melawan infeksi. Seseorang yang terkena penyakit ISK atau infeksi saluran kemih biasanya disarankan untuk mengkonsumsi air rebusan daun kumis kucing. Daun kumis kucing juga bisa mengobati gangguan ginjal. Nah, kumis kucing juga populer disebut sebagai tanaman ginjal. Nah, di Pulau Jawa, manfaat kumis kucing ini telah dikenal luas. Salah satunya adalah mengobati gangguan ginjal. Kabarnya, kumis kucing ini dapat menghilangkan batu ginjal hingga berukuran 5 cm. Nah, manfaat dari kumis kucing berikutnya itu bisa mengatasi rematik. Rematik ini merupakan penyakit yang menimbulkan rasa sakit ketika otot atau persendian mengalami peradangan dan juga pembengkakan. Nah, cara pengolahan daun kumis kucing sebagai obat cukuplah mudah. Langkah pertama, siapkan daun kumis kucing sebanyak 5 lembar dan rebus dengan 3 gelas air. Setelah itu, tunggu sampai dingin dan siap untuk diminum. Nah, dosis yang dianjurkan adalah minum 3 kali sehari sebanyak setengah gelas setiap minum. Dan kumis kucing juga bisa meredakan batuk. Ternyata
Ternyata khasiat kumis kucing sangatlah banyak. Salah satunya adalah dapat meredakan batuk. Nah, cara pengolahan daun kumis kucing untuk meredakan batuk adalah dengan menyiapkan 15-20 gram ditambah dengan 1 gelas air, kemudian direbus dan airnya diminum 3 kali sehari. Dosisnya itu adalah 1 gelas. Mengurangi gatal karena alergi. Nah, ketika tubuh ini gatal karena alergi, salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengonsumsi kumis kucing. Cara pengolahan kumis kucing bisa dengan cara merebus setengah genggam kumis kucing bersama dengan meniran dan sambal loto, ditambah dengan 4 gelas air dan 2 jari temulawak, lalu rebus sampai mendidih. Saring ampasnya dan jamu herbal ini bisa diminum sehari 2 kali untuk mengurangi gatal akibat alergi. Lalu di sini terdapat daftar pustaka dari setiap simplicia yang ada di atas tadi. Itu ada dari si Hombing, kemudian Vine, kemudian Nus Kalisa, Dalimarta, kemudian ada dari Harina. Jadi baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan juga jika PPT saya kurang lengkap, mohon kritikannya dan mohon juga sarannya. Sekian dan terima kasih.